你们答应过唤醒我心底深处最痛苦的。如果我当时能处理的再妥当一些，会帮我救妈妈的。你想要我做什么，我都点。或许你的妈妈就不会中埋伏了。怎么了？我心甘情愿。不好，中魏营，这就是白虎公爵。稳住队形，全速。宇浩，霍宇浩，星罗帝国的军人吗？你是？Hello guys, jumpa kembali bersama Mimin di channel IP Movie. Di video kali ini, Mimin akan mulai membahas alur cerita Solen 2 episode 97, yang dimana dalam cerita kali ini, kisah akan menceritakan perjuangan anggota sekte Tang dalam menghadapi masa lalunya masing-masing. Bagaimana keseruan alur cerita dalam episode kali ini? Ini dia, let's check it out. Meski pertahanan udara kerajaan Qinglo mampu memblokir serangan dari pihak musuh, namun peluru jiwa tersebut mampu terbelah menjadi dua. Sehingga Yuho menyadari jika pertahanan udara kerajaan Qinglo tidaklah berfungsi dengan baik. Namun, Dai Hao segera bertindak untuk melindungi pasukannya. Tak lama kemudian, Dai Hao memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk mempertahankan formasi dan kembali ke pangkalan dengan kecepatan penuh. Sementara Yu Hao yang melihat hal ini, seketika membuatnya merasa sedikit heran. Dia tidak pernah menyangka jika Adipati Dai Hao rela memperluas kemampuan pelindung macan harimau putih demi melindungi prajurit kerajaan Qinglo. Tak lama kemudian, jalan yang akan mereka lalui tiba-tiba terputus, sehingga Zhang Biao meminta kepada Dai Hao untuk mengambil jalan memutar dan tidak untuk memperdulikan mereka. Namun, Dai Hao mengatakan jika mereka merupakan prajurit sekaligus teman seperjuangannya, sehingga tidak mungkin baginya untuk pergi meninggalkan siapapun di tempat ini. Dai Hao kemudian meminta kepada Zhang Biao untuk mengaktifkan alat jiwa tipe tebang dan memimpin seluruh pasukan pergi meninggalkan tempat ini secara bertahap. Menyadari jika di sekitar tebing terdapat bom pemandu alat jiwa, seketika membuat Dong Er merasakan tanda bahaya. Namun, Yoho mengatakan jika semua ini merupakan bom pemandu alat jiwa tersembunyi dan anti gangguan. Sama halnya dengan bom peledak gunung yang memiliki kemampuan setara dengan alat jiwa tingkat 8. Menyadari jika gunung tiba-tiba runtuh akibat bom pemandu alat jiwa, Dai Hao segera bertindak untuk melindungi pasukannya, sehingga hal ini seketika membuat Dai Huabin merasa bangga dengan sikap yang dimiliki oleh Dai Hao. Tak lama kemudian, seluruh pasukan segera merapat ke sisi Dai Hao. Menyadari jika situasinya semakin berbahaya, Zhang Biao meminta kepada Dai Hao untuk segera pergi meninggalkan tempat dan tidak untuk memperdulikan mereka. Menyadari jika pasukan Qinglo mulai berjatuhan, Dong Er kemudian mengajak Yu Hao untuk menolongnya. Namun Yu Hao hanya terdiam ketika mendengar ajakan Dong Er dan merasa sedikit ragu apa yang harus dia lakukan saat ini. Tidak berselang lama, korban berjatuhan di pihak Qinglo semakin bertambah, sehingga hal ini membuat Yu Hao merasa terkejut. Sesaat kemudian, ribuan peluru meriam jiwa dilepaskan ke arah Dai Hao. Meski Zhang Biao berhasil menghancurkan salah satu dari meriam jiwa tersebut, namun sebuah putu besar tiba-tiba jatuh menghantam tubuhnya. Meski mengalami luka yang cukup serius,
Namun Zhang Biao mengatakan jika Adipati Dai Hao bertahan di tempat ini hanya demi mereka. Jika tidak mungkin, Adipati Dai Hao sudah melarikan diri. Zhang Biao menegaskan jika mereka saat ini berada dalam situasi putus asa dan setiap detik akan membebani Dai Hao serta bahayanya akan menjadi semakin bertambah. Dikarenakan sebelum mereka bergabung menjadi pengawal macan harimau putih, mereka telah berjanji setia kepada Dai Hao. Melihat Zhang Biao telah mengorbankan hidupnya, seketika mengejutkan semua orang. Namun beberapa prajurit lainnya segera mengikuti tindakan Zhang Biao. Sehingga hal ini seketika membuat Yu Hao merasa tercengang melihat pengorbanan beberapa prajurit kerajaan King Lo. Di momen tersebut, Dai Hao meminta kepada Yu Hao untuk segera menghentikan mereka. Melihat sebagian prajuritnya telah berhasil diselamatkan, Dai Hao kemudian segera menggunakan alat jiwa matahari bulan dan menantang pihak musuh yang bersembunyi untuk menghadapinya secara langsung. Salah anggota sekte Roh Suci kemudian bertanya, kenapa alat jiwa tersebut berada di tempat ini? Apakah dulu Bintang telah mengkhianati kerajaan Ryu? Namun salah satu anggota lainnya beranggapan jika hal ini sepertinya tidak mungkin dan kemungkinan terdapat ahli lain yang telah membantu Dai Hao. Sementara itu, Dong Er kemudian memberitahu kepada Yu Hao jika tidak ada orang lagi yang bisa mereka selamatkan. Sementara mereka telah berjuang dengan sebaik mungkin. Melihat banyak prajuritnya yang telah tewas di medan perang demi mengabdi kepadanya, seketika membuat Dai Hao tidak bisa menahan kesedihannya. Sementara Zhang Biao yang telah diselamatkan oleh Yu Hao juga merasakan kesedihan yang sama. Namun tak lama kemudian, Dewi Cinta menambahkan diri dan mengatakan jika musuh telah mundur sehingga krisis telah teratasi. Dan level kedua dari petualangan mendalam telah berakhir, dikarenakan Yu Hao dan Dong Er melakukannya dengan baik serta penuh kasih sayang dan kesetiaan, bersatu dalam kesulitan. Dewi Cinta kemudian memberikan mereka 1 kali pemulihan penuh. Tak lama kemudian, petualangan ketiga dari Lembah Cinta akan segera dimulai, sehingga Dewi Cinta meminta kepada Yu Hao dan Dong Er untuk mempersiapkan diri. Dewi Cinta mengatakan jika Yu Hao berhasil melewati ujian ini, maka Yu Hao bersama teman-temannya tidak hanya akan bisa keluar dari tempat ini, melainkan akan mendapatkan sebuah hadiah yang telah Dewi Cinta persiapkan. Ketika ujian telah dimulai, mereka berdua pada akhirnya terpisah. Sementara itu, anggota sekte Tang lainnya juga menghadapi ujian, di mana Susansi bersama Jiang Nanan kembali ke masa lalu mereka berdua, serta berniat untuk membangkitkan roh pelindung Susansi dengan cara mengkorbankan Jiang Nanan. Tak lama kemudian, seorang tetua dari keluarga Su menghampiri Jiang Nanan dan terlihat memberikan sebuah hadiah agar Jiang Nan pergi meninggalkan tempat ini, di mana upacara telah dibatalkan. Namun Jiang Nanan mengatakan jika mereka sudah berjanji akan membantu ibunya, di mana Jiang Nanan benar-benar membutuhkan pil kura-kura Xuan Wu demi kesembuhan ibunya. Namun tetua tersebut mengatakan jika mereka akan melakukannya, jika Jiang Nanan dapat membangkitkan roh pelindung tuan muda mereka. Setelah mengatakan hal ini, tetua tersebut kemudian segera pergi meninggalkan Jiang Nanan.
Sementara dengan perasaan sedih, Jiangnan kemudian segera pergi meninggalkan kediaman keluarga Su. Namun jiwa Jiangnanan secara tak terduga melihat kejadian ini. Merasa penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya, jiwa Jiangnanan kemudian memasuki kediaman Susansi, di mana di sini Jiangnanan melihat meski seorang tetua terus membujuk Susansi untuk mengkorbankan Jiangnan demi bangkitnya roh pelindung Xuanwu, namun Susansi tetap bersikeras menolaknya dan tidak ingin menyakiti orang lain, di mana setiap master jiwa jika roh pelindungnya diambil, maka orang tersebut pasti akan tewas atau cacat, sehingga Susansi tidak bisa melihat orang lain berkorban untuknya. Namun tetua itu mengatakan jika gadis tersebut telah bersedia, sehingga Susansi tidak perlu merasa bersalah. 那也不行，这件事我会自己向家族禀报，休想再把我迷晕一次，去完成仪式。原来是这样。 Tak lama kemudian, Susansi segera menemui ibu Jiangnanan untuk memberikan pil Xuanwu, di mana pil ini mungkin akan dapat menyelamatkan hidupnya. Melihat hal ini seketika membuat Jiangnanan merasa terkejut. Bahkan di saat mereka berdua belum saling mengenal, Susansi tidak ingin Jiangnanan berkorban untuknya. Sehingga hal ini seketika membuat Jiangnanan merasa sangat bersalah. Menyadari jika Jiangnanan telah melihat semua tentang dirinya di masa lalu, Susansi mengatakan jika dia mengalami hal yang sama. Jika bukan karena ujian Dewi Cinta, Susansi mengatakan jika dia tidak akan pernah mengetahui penderitaan yang pernah dialami oleh Jiangnanan. Setelah mengerti dengan semua ini, Susansi kemudian memegang tangan Jiangnanan dan mengatakan jika apapun yang ingin Jiangnanan lakukan, maka Susansi dengan sepenuh hati rela melakukannya. Sehingga Jiangnanan meminta kepada Susansi untuk menemani melihat ibunya sekali lagi. Nanan kemudian meminta ibunya untuk tidak perlu khawatir, di mana dirinya saat ini telah bertemu dengan banyak guru dan teman yang sangat baik, dan juga orang yang telah mencintainya. Selain dirinya merasa jika dia tidak sendirian lagi, di hatinya selalu terdapat nama ibunya yang paling dia cintai. Tak lama kemudian, ibu Jiangnanan meminta kepada Susansi untuk mendekat dan menyatukan tangan mereka berdua. Susansi mengatakan jika dia menyukai Jiangnanan ketika pertama kali mereka bertemu, sehingga Susansi berniat untuk menggunakan sisa hidupnya untuk bisa melindungi Jiangnanan. Bahkan dia rela mengorbankan hidupnya demi Jiangnanan dan menunggunya. Mendengar hal ini, Jiangnanan kemudian langsung memeluk Susansi. Dikarenakan ikatan hati telah terurai dan cinta semakin mendalam, sementara Jiangnanan telah berani menerima masa lalunya dan merangkul masa depan, Jiangnanan kemudian diberikan peningkatan kekuatan jiwa menjadi level 60. Sementara ketulusan Susansi untuk mencintai seseorang sangatlah berharga. Sehingga Dewi Cinta bersedia memberikan petunjuk kepada Susansi, di mana jika Susansi bisa mendapatkan pengakuan diri roh pelindungnya, Susansi tidak perlu lagi mengorbankan orang lain untuk menyelesaikan evolusi dari roh pelindungnya. Sementara itu, di tepi Danau Dewa Laut, Yuhao terlihat berjalan seorang diri untuk mencari keberadaan Dong Er. Namun Yuhao tiba-tiba dikejutkan oleh seseorang yang memanggilnya. Sehingga Yuhao kemudian segera berjalan menghampiri orang tersebut.